bulu tangkis di tempat bulu tangkis dan banyak orang. Jadi tidak mungkin kalau Anda memberikan uang kepada saya atau ajudan. Ini ajudan saya nih. Akan dilakukan gelar perkara penetapan tersangka. Penyidikan ini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, ya, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dilarang dengan alasan apapun tidak diperkenankan ya. Pimpinan KPK itu bertemu dengan orang yang sedang berperkara. Nasib Ketua KPK, Firly Bahuri atas dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bakal segera terjawab. Polda Metro Jaya segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini. Namun polisi belum memastikan kapan gelar perkara itu bakal dilakukan. Yang pasti penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik memeriksa kembali Firly Bahuri pada Selasa 7 November hari ini. Nantinya, penyidik akan meminta keterangan tambahan dari Firly terkait pertemuannya dengan Syahrul Yassin Limpo. Itulah pemeriksaan keterangan tambahan, ya. Pemeriksaan tambahan, pengambilan keterangan tambahan terhadap saksi FB selaku Ketua KPK RI yang telah dikirimkan surat panggilannya pada tanggal 2 November 2023 kemarin untuk jadwal pemeriksaan di hari Selasa tanggal 7 November 2023 pukul 10.00 di ruang Subdit Tipikor Ditreskrim Khusus Polda Metro Jaya, lantai 21 Gedung Promoten. Dalam pemeriksaan pertama, 24 Oktober lalu, Firly akhirnya mengakui pernah bertemu SYL di lapangan badminton Gor Tangki, Jakarta Barat. Namun polisi belum membeberkan apa saja pembicaraan dalam pertemuan itu termasuk nilai uang pemerasan. Namun kali ini nampaknya Firly juga tidak bisa membantah soal pertemuannya dengan SYL di rumah yang disewa di Jalan Kertanegara 46 Jakarta Selatan. Polisi membenarkan ada pertemuan keduanya di rumah yang disebut safe house oleh Firly itu. 30 Oktober lalu di gedung KPK, Syahrul Yassin Limpo memang mengakui bertemu Firly di Kertanegara saat ditanya oleh awak media. Namun berbeda dengan Firly yang justru membantah mentah-mentah pertemuan itu. Tim Liputan Metro TV. Biasa untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami ada pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Pak Asmi Syaputra. Pak Asmi, selamat siang. Ya, Pak Asmi, suaranya belum terdengar, mungkin perlu di... Baik Mas, selamat siang Mas, apa kabar ya. Mas? Sekarang sudah kabar baik, terdengar. Terima kasih Pak Asmi atas waktunya bersama kami. Pak Asmi, kita tahu ya bahwa Ketua KPK sudah 2 kali tidak hadir ketika dipanggil, meskipun tidak mangkir 2 kali berturut-turut, apakah menurut Anda Polda sudah bisa melakukan penjemputan paksa? Oh, sangat bisa Mas. Kalau kita lihat dalam hukum acara pidana demi kepentingan penyidikan, itu di pasal 16 dan pasal 17 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, itu bisa dilakukan penangkapan. Tidak hanya panggilan paksa ya Mas. Kalau panggilan paksa itu 112. Jadi kalau orang itu dipanggil oleh penyidik, maka wajib, imperatif harus datang. Jika dia tidak datang, dia akan dipanggil sekali lagi dengan surat perintah untuk membawa secara paksa. Tapi kalau dilihat orang itu tidak kooperatif, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah. Surat perintah itu langsung ditangkap karena memang sudah ada alat bukti atau permulaan bukti yang cukup dipegang oleh penyidik. Maka surat perintah penangkapan bisa dilakukan kepada FBS. Pak Asmi, ketidakhadiran Firly pada hari ini bisa disebut mangkir tidak? Karena KPK melalui juru bicaranya mengatakan kalau tidak hadir namun sudah bersurat dan menyampaikan alasan ketidakhadiran, itu nggak bisa dikatakan sebagai mangkir. Menurut Anda bagaimana? Oh, karena ini kan ada prioritas gitu loh. Kalau memang dalam skala prioritas ini adalah panggilan demi kepentingan penegakan hukum, karena sekali lagi posisinya sudah dalam penyidikan. Ada kepentingan yang diberikan oleh undang-undang secara objektif yang seharusnya digunakan oleh terlapor dalam hal ini Pak FB juga gitu loh. Kalau memang tidak ada apa-apa, kalau memang bersih, memang tidak apa, kenapa tidak datang gitu loh. Ini adalah kepentingan beliau. Jadi apapun itu adalah apologi, apakah itu adalah alasan-alasan yang dibuat yang seharusnya prioritas penegakan hukum ini dalam hal fase penyidikan ini lebih prioritas. Jadi apapun itu seharusnya dikesampingkan. Toh bisa didelegasikan ke yang lain. Kalau menurut Anda roadshow bus anti korupsi di Aceh yang harus dihadiri oleh Firly Bahuri itu menurut Anda bukan prioritas?
Oh tidak prioritas lah, toh juga ada yang lain gitu. Toh memang pemanggilannya memang ini lebih urgent kan Pak, Mas gitu loh menurut saya. Pak Asmi, Tidak apakah prioritas. ada unsur kesengajaan berarti bahwa Ketua KPK Firly Bahuri memang tidak kooperatif, tidak mau datang hari ini ke KPK untuk menghadiri pemeriksaan? Iya, ini kan memang selalu digunakan karena mungkin dia sebagai seorang punya pengalaman sebagai penyidik, sebagai orang yang juga bertugas sebagai penegak hukum sudah tahu ini memang indikator orang-orang yang sudah dijadikan tersangka gitu. Jadi adalah upaya-upaya yang memang menghindar gitu loh. Karena menurut saya jika memang tidak ada dua alat bukti yang sah, beliau akan datang saja gitu, melenglang dengan tenang dengan panggilan penyidik. Tapi patut diduga hari ini beliau berada dalam kepungan pasal-pasal peristiwa-peristiwa pidana yang sulit bagi dia untuk bergerak gitu loh. Karena pasti penyidik Ya. sudah memegang satu alat bukti yang cukup untuk mendudukkan dia sebagai tersangka. Pak Asmi, kalau Anda melihat mengenai proses penyidikan, lalu kemudian pemeriksaan, saksinya sudah 67, penggeledahan dilakukan di sejumlah rumah Firly, apakah menurut Anda Polda memang berniat untuk menetapkan tersangka dalam kasus penyuapan ini pada hari ini? Saya kira Polda sudah punya keberanian, itu tadi dia memberikan ruang yang sangat terbuka supaya tidak ada prapit dengan alasan-alasan prosedural gitu loh. Dengan pemanggilan 67 saksi dari awal Agustus laporan dumasnya masyarakat itu, Polda sudah menyiapkan diri dengan persiapan-persiapan profesionalnya, dengan pengiriman SPDP-nya kepada kejaksaan, surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Saya kira Polda cukup tegas. Ditambah lagi dengan upaya penggeledahan. Pasti ada persesuaian-persesuaian ditemukan berupa alat bukti, persesuaian-persesuaian yang diambil dalam penggeledahan dan keterangan-keterangan yang sudah di BAP dari sekian puluh 67 saksi tersebut, Mas. Pak Asmi, kalau menurut Anda apakah memang sebaiknya Polri menetapkan tersangka tanpa kehadiran Firly Bahuri? Lagi-lagi ini keberanian, tidak jadi masalah mau ditetapkan tersangka juga. Yang penting di dalam kitab undang hukum acara pidana itu kan jelas, apabila ada keadaan, ada perbuatan yang disertai dengan dua alat bukti yang cukup dan polisi yakin, ya itu juga bisa dilakukan. Itu adalah kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Tapi bisa terhambat tidak penetapan tersangkanya karena ketidakhadiran Firly begitu pada hari ini? Ini kan sebenarnya adalah dalam rangka memberikan keseimbangan gitu loh. Jadi putusan MK pada waktu itu ingin memberikan ruang ada pemeriksaan kepada calon tersangka, tapi dalam keadaan yang tidak normal, dalam keadaan orang-orang yang dalam tanda petik ingin membuat manuver, ini tidak bisa dilakukan gitu loh. Ini kan tampak sekali gitu loh. Dia mau menghindar dengan alasan sakit mungkin tidak bisa, yang biasanya nanti jadi masalah baru kalau mengeluarkan satu keadaan yang menjadi keterangan palsu gitu loh. Sehingga alasan roadshow inilah yang dijadikan gitu loh. Padahal satu sifatnya pro justia, yang satu kan hanya edukasi yang bisa didelegasikan kepada komisioner yang lain. Jadi menurut saya lagi-lagi ini adalah sebuah upaya penghindaran dari pemanggilan paksa. Jadi polisi harus segera melakukan surat perintah penangkapan atau memang dia lakukan juga surat ketetapan untuk melakukan ketetapan tersangka. Baik, Pak Asmi Syaputra, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Pak Asmi. Sama-sama, Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.